Jasir dengerin tuh tahun 1400 berapa? Ya itu dengeran. Jadi dibaca sama-sama tuh, baca lagi kelas. Itu kayaknya penting tuh. Dibaca lagi si Sen. Tahun 1400 kan? Nah dibaca. Tahun 1400 berapa? Agama dimulai pada bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah Nusantara lewat yang pernah dilalui Portugis sekian zaman, tapi merupakan penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan hingga di Tanjung Harapan. Ya, ada kata kuncinya. Pertama tadi ada nama orang. Siapa? Ada yang dengar? Dengar? Vasco. Siapa namanya? Kita belajar samudra untuk mencari apa yang mencari? Rempah-rempah ya ke wilayah Indonesia. Ada yang dia ketemu namanya Tanjung Harapan. Tahun 1947 dari pelabuhan Lisabon. Lisabon ada di Portugis. Oke, ada mau tanya lagi tadi yang dibaca sama kelompok Portugis. Tujuannya sama ya, tujuannya adalah mencari Indonesia. Penjajah Belanda mendarat kali pertama di Indonesia pada tahun 1596. Rombongan mendarat di Banten dengan alasan untuk berdagang. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, bangsa Belanda bersikap kurang bersahabat sehingga mereka diusir dari kerajaan Banten. Pantai Utara, Pulau Jawa hingga tiba di Pulau Bali. Setelah mempelajari jalur pelayaran laut dan membeli rempah-rempah, mereka kembali ke negara asalnya pada tahun 1598. Bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kedua kalinya, dipimpin oleh Jacob van Dyk. Rombongan yang datang kali kedua ini jumlahnya lebih banyak dan masing-masing kelompok membentuk kongsi dagang sehingga menimbulkan persaingan antara mereka sendiri. Upaya Inggris untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin kuat di antara sesama pedagang dari Belanda adalah dengan mendirikan dan menyaingi persekutuan dagang Inggris di India dengan nama East India Company atau IEC. Adalah sebagai berikut: 1. Menguasai pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli pedagang di Indonesia. 4. Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang lokal lainnya. Pada tahun 1619, kedudukan VOC dipindahkan ke Batavia, sekarang Jakarta, dan diperintahkan oleh Gubernur Jenderal dan Peterson dan perpindahan kedudukan VOC dari Ambon ke Batavia diperuntukkan untuk merebut daerah yang memperkuat diri dalam persaingan dengan persekutuan dagang milik Inggris. IEC yang sedang politik dengan Wijayakrama penguasa Jayaprakasa. Masa VOC berkuasa di Indonesia disebut sebagai zaman kompeni. Dalam upaya mengembangkan usahanya, VOC memperoleh piagam Carter yang diterima dari pemerintah Kerajaan Belanda. Piagam Carter secara umum menyatakan bahwa VOC diberikan hak monopoli dengan di wilayah sebelah. Masa penjajahan itu bahasa Belanda ya.
Terakhir pertanyaan yang tadi dengar tentang Belanda. Apa? Apa Jas? Kira. Ayo, apa? Apa yang dengar tadi apa? Praktek apa yang dilakukan bangsa Belanda? Oh, ada tanam paksa ya. 15 yang apa? Tanam paksa. Ayo, apa deh? Tanya deh. Apa? Penyerangan kedua bangsa Belanda ke Indonesia. Penyerangan kedua. Berarti ada 2 kali Belanda apa ya? Kongsi dagang. Badan seperti itu badan perniagaan. Jadi perniagaan kios ini mengelola semua hasil alam Indonesia. Ya, termasuk rempah-rempah segala macam. Makanya timbullah tadi ada yang namanya tanam paksa. Maksudnya apa tanam paksa itu? Tanam paksa itu apa? Apa disebut tanam paksa? Kenapa ada tanam paksa? Gak ada tanam paksa. Ada lagi kultur ya, kultur kan? Tanam paksa itu kultur. Apakah pada zaman penjajahan ini bangsa Indonesia bahagia, menderita, atau gimana? Ada? Bangsa Indonesia senang atau tidak senang kedatangan para penjajah? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada sekarang lanjut ke kelompoknya Asia, belajar aja. Ke Indonesia. Dimulai oleh yang berlayar ke arah barat menyusuri Samudra Atlantik. Pada saat itu, ia menghadapi badai besar dan harus menepi ke daratan. Drake menepi di Taluksan Julian dan melanjutkan pelayaran menuju Selat Magellan di ujung Amerika Selatan. Pada 1579, Drake menyeberangi Samudra Pasifik hingga sampai di perairan Filipina. Dari Filipina, Drake melanjutkan pelayaran memasuki perairan Filipina dan berhasil berlabuh di Ternate, Maluku. Setelah mendapatkan rempah-rempah, Drake dan rombongannya kembali ke Inggris. Dalam pada tahun 1580, dalam perjalanan pulang, Drake bersama rombongannya melewati lautan Afrika, kemudian memasuki daerah Tanjung Harapan hingga akhirnya sampai di Inggris. Pada tahun 1591, ekspedisi keduanya yang dipimpin oleh George Raymond dan James Launceston berlayar ke tujuan ke India Timur melalui Tanjung Harapan. Tetapi perjalanan ini tidak berhasil karena kapal George Raymond tenggelam dan terpaksa kembali. Lalu di tahun 1591, rombongan dan maskapai Indonesia berhasil tiba di Aceh melalui Selat Malaka dan meneruskan perjalanan hingga ke Banten. Dengan pala dan hasil bumi lain di Nusantara menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk mendatangi negeri ini. Dimulai monopoli dagang lada oleh Belanda. Snake Oud Indiens Compagnie pada tahun 1659 di kerajaan Banten dan daerah kekuasaannya memberikan dampak buruk bagi Kompeni Inggris atau EIC, tempat jajahan lain, dan akhirnya sampai di Muara
dan sampai di muara Sungai Bengkulu pada 24 Juni 1685, di mana daerah ini merupakan daerah penghasil lada. Setelah negosiasi dengan penguasa lokal saat itu, kompeni Inggris diizinkan bermukim di daerah muara Sungai Bengkulu dan mendirikan Fort York. Kolonialisme pada sistem distribusi jalan raya pos yang membentang sepanjang 1000 km dari akhirnya penarukan dibangun oleh Endorse. Masa kolonial. Jalur ini kemudian berkembang menjadi jalur distribusi sehingga turut mengembangkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar jalan raya tersebut. Masyarakat Indonesia mulai mengenal dan mengkonsumsi makanan-makanan khas Eropa seperti misalnya roti gandum dan keju. Selain makanan, masyarakat juga mengenal potongan pakaian ala Eropa seperti celana panjang, kemeja, dasi, dan jas. 26 tahun. Ada lagi kelompoknya ini lagi. Oh, ada di baju. Apa? Dampaknya itu salah satu dampak penjajahan bangsa Eropa pada bidang politik, pemerintah dan ekonomi. Dampaknya tadi apa? Inggris menyerang Indonesia. Dampak apa tadi? Dampak Inggris menyerang mati yang satu. Dampaknya ada 5: bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Oke. Ada lagi? Lagi kan? Sama-sama. Jadi ada negara-negara yang sudah dibaca teman-temannya dari bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia, dia sampai ke Pulau Maluku sampai bangsa Belanda, Inggris, Spanyol pun masuk ke Indonesia. Dampaknya, nah jadi Radit tanya dampaknya, dampak penjajahan sebelumnya, penjajahan Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dampaknya ada yang baik ya? Penjajahan gak ada yang baik. Kalian ada dampak baik buruknya penjajahan di Indonesia? Kita jadi tahu budaya bangsa asing. Kita jadi tahu budaya bangsa asing ya. Ada lagi budaya selain budaya dampak baik dari penjajah datang ke Indonesia. Pengetahuan. Contohnya. Universitas. Lebih banyak tahu tentang bangsa asing. Lebih tahu bangsa asing ya. Jadi fashionnya, mungkin makanannya gitu ya. Oke, dampak buruknya. Dampak buruknya penjajahan apa sih? Bidang apa ya? Bidang politik. Bidang politik apa? Dampaknya apa? Negaranya hancur. Adu domba, Pak. Adu domba. Ada domba, negaranya kacau, rakyatnya Susah. rakyatnya menderita. Yang namanya penjajahan pasti menderita. Enakan penjajahan Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis. Ada enakan beda. Oh, enakan dari dijajah. Ada negara yang dari dijajah? Thailand. Oh, Thailand. Aman ya? Singapura termasuk negara yang dijajah juga ya? Iya, Singapura kan dari kita. Ya, Singapura itu dijajah sama Inggris. Tapi kalau negara-negara jajahan Inggris biasanya maju ya, makmur. Oke, dibuka buku tulisan, kita coba sedikit rangkum ya. Sedikit penjajah, negara penjajah, negara penjajah di Indonesia. Nomor 1, Portugis.
tahun tahun 1497. Ya, penjajahannya tahun 1509. 1497 itu dia baru nyampe baru menjajah. Tahun 1509 sampai 1595. 1595. Ya. Portugis mulai menjajah tahun 1509 sampai 1590. Berapa tahun? Ya. 86 ya. 86 tahun. Ya, tahun 1509 sampai 1595. Ya, masih Portugis. Bawahnya ya. Tokohnya itu adalah Alfonso de namanya nama orang Portugis ya. Ini negara yang pertama apa Pak? Orang yang pertama kali mendarat, belum menjajah ya. Namanya Alfonso. Alfonso de Albuquerque. Susah nih susahnya. Alfonso de Albuquerque. Ini salah satu tokoh penjajah Portugis ya. Mendarat di Maluku mencari rempah. Orang Bunga ntar sering-sering baca ya. Mendarat di Maluku mencari rempah. Nomor 2 Spanyol. Spanyol tahun 1521. Spanyol ya. Tahun 1521 sampai 1692. Berapa tahun kain? Hah? 1521 sampai 1692. Berapa? 171 tahun ya. Spanyol 1521 sampai 1692, hampir 171 tahun. VOC ini nomor, nah ini mulai menjajah ini tahun 1602. 1602 sampai 1942. Ini mulai melakukan penjajah. Itulah VOC ini penjajah. Makanya disebutnya company. Ya. Ya, 2 kali mendarat ya. 1602 ini mulai penjajahannya, mulai menjajah. 1602 sampai 1942. Di Pulau Jawa ya, di Banten ya. Tahun 1602 mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Ini jajahannya Belanda. Belanda menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua.
Merdeka. Apaan? 1806. 1806 berarti masih dekat sama POCD ya. 1806 sampai 1811. Bentar doang, Pak. Sebentar doang. Napoleon 5 tahun doang, Pak. Ya. Karena masih ada penjajahan Belanda. Napoleon kalah cuy. Bapak beli dari Napoleon sampai 1811. Francis Drake, Dutch Raymond, James Liechtenstein. Udah juga. Oke, nomor 5 Inggris. Inggris ini nyambung ke Prancis ya, 1811 sampai 1816. Dah, malam juga. Ya, gak lama karena yang paling berkah itu adalah Belanda. Karena 1811 1816 pun masih penjajahan Belanda. Lalu kita tuh nggak ada TV ya, Pak? Kalau di Eropa ya. Ya, tokohnya. Tokohnya Thomas ya, Thomas Thomas Kelly, Pak. Thomas Columbus. Stamford ya. Tulisannya agak susah. Stamford. Raffles. Ini tokoh penjajah dari Inggris. Bagus banget. Thomas dan Raffles. Oh. Kayaknya sakit. Raffles yang mendarat di daerah Pulau Jawa. Jadi Jawa itu direbutin ya, Inggris, Prancis dan Belanda. Mendaratnya di Jawa, Pulau Jawa. Ya, sedikit lagi catatannya. Yang keenam, Jepang 1945 nerusin Belanda ya. 1942 sampai 1945. Ya, gak lama. Karena Jepang pun kalahnya ya di negaranya ya. Rangkuman negara-negara penjajah yang pernah menjajah di Indonesia. Jadi ada 6 negara. Ya, sebentar. Yang paling lama adalah ya paling ya nama-nama negaranya, tahun-tahunnya, sama tokoh-tokohnya.